Kalian harus cepat siap, karena sudah dimulai. Aku akan membuat es krim dari semangka. Kita kupas di atasnya, lalu kita blender di dalamnya. Bagus. Tambahkan sedikit perasan lemon. Oh, jus lemon di mataku. Cepat bantu nenek. Chef, kamu seharusnya lebih berhati-hati. Sekarang mata nenek akan sakit. Lihatlah mataku sekarang. Ini karenamu. Oke. Selanjutnya, aku tambahkan banyak gula dan aduk semuanya. Lalu kita bekukan semuanya dengan semprotan pembeku instan. Bagus. Sekarang tambahkan beberapa beruang bergetah untuk menambah rasa. Ini rasanya lezat. Oh, aku punya ide. Kita harus melelehkan beruang bergetah ini dengan obor. Bagus. Sekarang tuangkan semuanya di atas alas silikon. Lalu, lipat alas menjadi 2 dan tunggu sampai dia mengeras. Berhasil. Ini akan menjadi hidangan es krim yang bisa dimakan. Baik, lihat itu. Wow! Nenek, kau menakutiku. Tapi aku punya ide yang bagus. Aku tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan mata nenek. Ini dia selai jeruk berbentuk mata nenek. Lihat, terlihat lebih bagus kan? Bahkan tidak menakutkan sekarang. Terima kasih, cucu. Sekarang kita kumpulkan bola-bola es krim. Lalu kita taruh di tempatnya. Kita buat beberapa scoop. Ayo kita hias dengan emas. Ini sangat cantik. Bagaimana menurutmu? Oh, Tuhan! Nenek! Oh, kau menakutkanku. Aku juga punya ide bagus. Aku harus melihat apa yang ada di tasku. Kaos kaki bau. Harus ada sesuatu. Oh, betul. Skittle. Baiklah. Ayo kita tutup. Dan kita atur sesuai warna. Sempurna. Sekarang kita taruh masing-masing ke dalam blender dan kita hancurkan. Wow. Semuanya menjadi crumble. Selanjutnya, lalu kita tambahkan es krim di setiap warnanya dan mencampurnya dengan baik. Sempurna. Sekarang kita butuh kaleng keripik Pringles. Aku membutuhkan tempatnya saja. Aku akan makan keripiknya, lalu kita butuh kalengnya. Lalu kita masukkan stiknya dan selesai. Es krimnya sudah siap. Bagaimana menurutmu, Nenek? Nenek sudah lelah dan tertidur. Tapi dia harus segera membuatnya. Semuanya terkendali. Kita butuh yogurt, tambahkan gula, dan juga sayur. Ini akan menjadi cantik dan menyenangkan. Ayo kita campur. Sekarang kita punya es krim sehat dan alami. Lalu tuangkan ke dalam cetakan. Masukkan stik. Dan masukkan ke freezer. Ayo kita tunggu. Oh, apa ini? Oh, strawberry. Betul sekali. Aku punya ide lagi. Aku butuh madu. Ini akan menjadi perjalanan jauh. Nicole harus menunggu sebentar, tapi ini akan lezat. Baiklah. Aku hampir sampai. Aku ke hutan. Aku butuh madu.
Kurasa aku bukan satu-satunya yang butuhkan madu. Maaf beruang, tapi aku membutuhkannya. Ini dia. Aku temukan. Sekarang kita bisa kembali ke rumah. Aku kembali. Baiklah teman-teman. Aku akan menuangkan madu ke dalam gelas berisi stroberi. Sekarang, aduk semuanya. Bagus. Keluarkan es krimnya karena dia sudah membeku. Yang tersisa hanyalah mencelupkan es krim ke dalam glasir stroberi madu. Sempurna. Bayi Nicole bisa mencicipinya. Silakan makan. Oh, apa ini? Piring hijau. Dan bentuknya juga aneh. Ayo kita coba yang mengkilap ini. Menjijikan. Tidak, tidak, tidak. Dan apa yang kita punya di sini? Wow, es krim merah muda. Itu warna favoritku. Dan ini enak. Apa yang ada di sini? Es krim Pringles? Itu kombinasi yang aneh. Ayo kita keluarkan. Wow, dia berwarna cerah. Dan pasti juga lezat. Wow, aku menyukainya. Abangku yang menang. Benarkah? Yuhu. Terima kasih adikku. Mike, singkirkan teleponnya. Nicole sudah menggambar hidangan baru. Apa itu? Sebuah donat. Kelihatannya indah. Mike, apa kau sudah menemukan sesuatu? Tunjukkan pada semua orang idemu. Oh, jadi kau memesan donat dari McDonald's? Tapi, kamu harus membuatnya sendiri. Nicole tidak akan tahu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Teruslah tertawa sementara aku bermain dengan ponsel. Chef sedang memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu donat apa yang akan dibuat oleh chef. Kita perlu menuangkan Fanta ke dalam gelas. Kita tambahkan gelatin dan aduk dengan rata. Sekarang, tuangkan adonan ke dalam cetakan donat. Yes! Ini kelihatannya sangat lezat. Kita akan menghasilkan 6 donat. Dan sudah selesai. Sekarang kita taruh di piring. Lalu kita berikan taburan warna-warni. Ini sangat cantik. Nicole akan menyukainya. Mike. Oh, tidak apa-apa. Ini adalah donatku. Aku harus menghiasnya juga. Celupkan ke dalam coklat. Kelihatan sangat lezat. Aku tidak keberatan untuk mencobanya. Tapi lebih baik aku serahkan pada Nicole. Sekarang, aku butuh beberapa remahan kacang. Aku punya sekantong penuh kacang. Selesai. Lalu kita taburkan di atas donat. Selanjutnya, potong beberapa stroberi untuk hiasan. Ini sangat lezat. Cool. Oh, aku pikir Mike mulai lapar. Tapi itu kan untuk Nicole. What are you doing? Kamu harus memperbaikinya. Apa kamu punya ide? Tentu saja, aku selalu punya ide. Aku harus melelehkan coklat. Ini dia. Dan yang tersisa, kita harus taburan berwarna-warni. Dan aku perlu Oreo juga. Aku bisa makan setengahnya dan menaruh setengahnya di donat. Lalu tambahkan icing. Dan itu adalah senyuman.
Sempurna. Lalu juga mata. Wow, Mike, itu ide yang bagus. Baiklah, Nico. Apa kamu siap? Semuanya terlihat sangat selera. Ayo kita mulai dengan selai jeruk ini. Ia sangat berwarna dan besar. Ayo kita coba. Enak. Koki, hebat. Dan apa yang ada di sini? Ini terlihat donat sepuntuk bonekaku. Sangat kecil. Oh, aku tidak bisa menahannya. Ayo kita coba. Wow, ini sangat enak. Kombinasi kacang dan coklat favorit. Ini seperti hagi-wagi. Ayo kita coba. Wow, ini bagus. Tapi siapa yang harus menang? Semuanya enak. Baiklah, abangku yang menang. Aku adalah koki di sini. Setidaknya kalian harus memberikanku selamat. Sekarang aku mau kue. Aku mau yang paling enak dan indah di dunia. Baiklah, itu adalah tugas yang cukup berat yang diberikan Nicole. Neni sudah tahu apa yang akan dilakukan. Pertama, kita harus membuat adonan untuk kuenya. Untuk melakukannya, kita butuh tepung, susu, gula, dan mentega. Aduk dengan rata. Chef, apa yang ada di dalam pikiranmu? Aku tidak perlu mengoleni adonanku. Aku punya blender kombinasiku yang kuat. Oh, Nenek. Kamu harus cepat-cepat. Memang sulit untuk bersaing dengan mesin. Ayo, Nenek, cepatlah. Jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Aku pikir tidak ada yang bisa menandingi kombinasi dahsyat dari chef. Baiklah, saatnya untuk melakukan selanjutnya. Chef sudah menuangkan adonan ke dalam cetakan, lalu memasukkannya ke dalam oven. Nenek, Mike, apa yang sudah kalian lakukan? Aku mengirim kue-kue ke oven, lalu mengatur pengatur waktu. Nenek, berhenti. Aku butuh pencetak waffle. Aku akan membuat kue waffle. Kita tuangkan adonan, lalu menutupnya. Dan ini dia. Oh, aku akan menggunakan juga selai buatanku. Ini sangat enak. Sempurna. Dan juga layer yang banyak. Oh, betul. Kita harus tambahkan krim kocok. Lebih banyak, lebih baik. Indah. Tapi apa lagi? Oh, tepat. Oh my God. Nenek sepertinya menemukan sesuatu lagi. Kali ini apa? Kita harus mengumpulkan buah beri segar dari kebun untuk menghias kue. Nenek punya banyak raspberry yang lezat di sini. Oh, sudah cukup. Oh, chef, pergi dari kursiku. Sekarang kita harus melakukan hiasan kue dengan raspberry. Kue ini sangat indah. Lalu taburi dengan taburan gula. Mike, kau dilumuri Nutella. Kamu tidak bisa meninggalkan sendirian sebentar. Baiklah. Apa yang akan kamu buat untuk adik perempuanmu? Oh, kueku sudah matang. Dan wanginya sangat sempurna. Yang tersisa hanyalah memotong menjadi beberapa bagian yang sama. Aku akan menggunakan pisau yang sangat tajam. Ini dia. Selesai. Sekarang kita olesi setiap lapisan dengan krim yang berbeda warna. Ini akan menjadi banyak. Kita juga menutupi semua kuenya dengan krim. Sempurna. Ayo kita ratakan dengan spatula. Sekarang, aku akan menggunakan permen karet hubba-bubba sebagai dekorasi. Dan juga permen nerds di atasnya.
Oke, semua sudah selesai. Wow, chef. Kuemu terlihat sangat lezat. Mike, kamu belum buat apa-apa? Semua sudah siap, ayo mulai. Oh, lihatlah resep yang hebat ini aku temukan di TikTok. Ini adalah kue dalam cangkir dan kelihatannya lezat. Aku membutuhkannya. Aku punya sebotol Nutella sisa, jadi kita tuangkan tepung, telur, dan susu. Sekarang kita aduk semuanya. Sempurna. Sekarang saatnya masukkannya ke dalam microwave. Lalu kita tunggu sebentar. 1 menit. Aku ingin tahu apa yang akan dibuat Mike. Apakah rasanya akan enak? Selesai. Waktunya untuk mengeluarkan. Wow, ini sangat panas. Lalu masukkan sendok dan kita bisa melayani Nicole. Berhenti tertawa. Aromanya sangat kuat. Aku akan mulai dengan ini. Aku tidak butuh sendok. Ya, biasa saja. Mike, coba lakukan lebih baik lagi ya. Wow, Nenek. Apakah ini kue waffle? Enak. Bagus. Nenek, semua resepmu itu enak sekali. Aku harus mencoba kue merah muda yang besar ini. Aku suka semua yang warna pink. Ayo kita gigit. Wow, ini enak. Aku bahkan bisa meniup gelembung. Chef lah pemenangnya. Yeay, kemenangan akhirnya punya aku. Nenek tidak suka kalah. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, Nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai.
Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan gadis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant.
betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andy. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu nuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih. Nenek, lihat di sana. Apa? Lihat di sana. Kenapa berteriak seperti itu? Jadi, siapkan beberapa permen cola untukku. Mudah. Pasti. Apa ini? Apakah kamu tahu apa itu? Tentu saja. Lihatlah, kita butuh cola, tapi hanya sebotol. Hilangnya cola secara ajaib. Aku bahkan bisa melakukannya tanpa tangan. Oh. Aduh. Tidak. Maafkan aku. Ini semua Coca-Cola. Maafkan lagi. Jadi, ayo. Kita butuh semua permen dan memasukkannya ke dalam botol. Dan sekarang kita tambahkan bahan rahasianya. Sirup gula yang banyak. Kami kehilangan sedikit tapi tidak apa-apa. Semuanya berjalan sesuai rencana. Itulah yang aku inginkan. Baiklah, tidak banyak yang tersisa. Emma, toplesnya bisa saja pecah. Lihat siapa yang bicara. Dan aku sudah siap. Yang perlu dilakukan adalah menutup dan mengocok. Goyang-goyang, kocok. Oke, aku sudah siap. Hei, sebentar. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Lepaskan aku, botolnya. Emma, apa kamu baik-baik saja? Iya, semuanya baik-baik saja. Baiklah, kita harus taruh di atas es. Apa? Baiklah, aku akan membuat kamu permen, tapi dengan menggunakan resep nenek. Oke, ide? Baiklah, taruh madu yang sehat di lemari es untuk mengeras. Dan ini akan menjadi permenmu. Nenek, kamu kemana? Aku sudah lupa. Apa yang kamu lakukan? Baiklah, aku akan memasak. Lihat dan belajarlah. Untuk permenku, aku akan membutuhkan Coca-Cola. Itu mesan cola, jadi kita akan membuatnya dari Coca-Cola. Lalu kita taruh selai jeruk ke dalam cola untuk meledak. Mari kita tambahkan beberapa payet emas untuk sang putri. Dan sekarang masukkan permen emas kita. Dan kita tuangkan ke dalam botol. Dan menuangnya harus betul-betul hati-hati. Jadi tidak ada yang tertumpah. Dan kita butuh semua tetesnya. Voila. Wow, Koki. Di mana letak wow-nya? Sekarang aku akan menunjukkan bagaimana wow itu. Nenek, tahan rahangmu. Atau itu akan terjatuh. Keajaiban macam apa ini? Apakah kita terbakar? Permenku benar-benar beku dan siap untuk dimakan. Lihat. Oh, aku ingat. Aku akan mendapatkannya. Oh, ini dia. Oh, ini dingin sekali. Dan permenku sudah siap. Kecuali ini sangat dingin. Dan permenku juga sudah membeku. Lihatlah itu. Silakan makan. Wow, ini semua untukku. Oke, kita coba untuk yang beruang. Mari kita coba. Wow, ini enak sekali. Aku suka. Baiklah, apa selanjutnya? Wow, aku ingin menginginkannya dan warna emas.
Ini juga enak. Dan sekarang kamu. Wow, dia punya permen. Mari kita coba. Ini benar-benar luar biasa enaknya. Dan permen sister yang menang. Aku mau lagi. Hore, aku menang. Aku mau berry. Jangan sentuh, jangan sentuh. Aku sudah memutuskan aku ingin waffle. Akan dilakukan. Baiklah, akan coba. Waffle, aku tahu itu pasti. Sebentar, aku duluan. Aku akan membuat waffle terbaik untuk cucu perempuanku. Tepung, susu, banyak gula, mentega, dan diaduk. Sudah kamu lihat bagaimana aku bisa? Itu adalah masa lalu. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan teknologi sekarang. Apa? Aku bisa lebih cepat. Ayo nenek, ayo. Kamu pasti bisa. Kalian lucu sekali. Mari kita lanjutkan. Tapi, bagaimana bisa? Aku juga bisa lebih cepat. Ayo nenek, aduh. Nenek sepertinya rusak. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dan kamu menontonnya denganku. Adonanku sudah siap. Waffle biasa, itu bukan aku. Pewarna adalah teman terbaik setiap koki. Aku akan menggunakannya untuk membuat waffle yang paling cerah. Waffle pelangi. Bagus sekali. What? Ayolah. Aku akan membuatnya lebih baik dan lebih mudah. Kenapa harus mempelajari resep jika ada campuran yang siap pakai dan tinggal tambahkan susu? Lalu tinggal diaduk. Yang harus dilakukan hanyalah memasak. Disinilah kita tinggal menunggu. Lihatlah ini sempurna. Aku ingin mencobanya. Baiklah, kau akan lakukan. Wah, ini juga enak. Ini benar-benar enak. Emma, kamu harusnya memasak untuk Little Margot. Waffleku sudah siap. Enak sekali. Kita harus meletakkan semua waffle di atas piring, lalu menambahkan. Blueberry, sudah lama sekali aku tidak makannya. Nenek, apa kamu makan blueberry, Margot? Tidak semuanya untuk waffle. Apa itu? Sirup maple. Kita tambahkan. Tidak ada yang terlalu buruk untuk cucumu. Dan sentuhan terakhir aroma mint yang harum langsung dari kebunku. Suara apa itu? Enak sekali, aku tidak bisa berhenti. Jangan khawatir, aku masih punya sisa adonan. Di mana? Kenapa dia hilang? Apa yang harus kulakukan? Sudah aku bilang. Aku akan memikirkan sesuatu. Apa yang ada di dalam tasku? Labu tidak. Popit? Aku pikir aku kehilangan itu. Hagi-wagi. Menyenangkan sekali, tapi bukan itu. Menemukannya. Ini cocok. Baiklah, aku harus membuat mie. Apa yang kamu lakukan? Sebentar. Sudah siap. Baunya enak sekali. Dan rasanya seenak adonan waffle. Bahkan tidak banyak yang tersisa. Sepertinya sudah siap. Taruh di atas piring. Dan bagus. Itu lucu. Aku tidak punya komen. Jadi, waffleku sudah hampir siap. Tinggal tambahkan sentuhan akhir dari master. Untuk melengkapi gambar, mari tambahkan awan yang lembut dan manis pelangi waffle kita. Dan di sini. Lalu taburi dengan warna-warni dan kita selesai. Aku yang terbaik. Ya. Kita sudah siap. Silakan makan. Yeay, waffle favoritku. Mari kita coba denganmu. Betapa indahnya. Dan juga enak. Aku mau lagi. Apa yang kita punya di sini? Blueberry kesukaanku. Mari kita coba. Wow, ini juga sangat lezat. Aku suka sekali. Blueberry dan waffle adalah kombinasi terbaik. Jadi, bagaimana dengan yang ini? Ini terlihat aneh. Tapi patut untuk kita coba. Menjijikan. Drum roll.
Waffle nenek menang. Hore, siapa yang meragukanku? Aku yang terbaik. Aku membela diri. Aduh, tahan. Hei, kita punya tantangan. Sekarang aku ingin donat. Aku siap untuk pertempuran kuliner. Oreo dan Nutella. Apa? What? Begitu juga kamu, bagikan. Oh, enak sekali. Sekarang ayo kita masak. Ayo tambahkan Nutella. Tidak ada pernah salahnya memakannya terlalu banyak. Dan Oreo, tuangkan semuanya ke dalamnya. Mulai mengocok Oreo menjadi remah-remah. Ini keren sekali. Selesai. Lalu, dan kita butuh... Oh ya, ini aku akan mencampur semuanya. Oh, ayo kita coba. Oh, enak sekali. Oke, aku akan membuat donatku. Baiklah, sebenarnya aku adalah ahli donat. Semua orang selalu meminta lebih banyak. Lihat betapa indah dan menggugah selera yang paling penting. Itulah yang terpenting. Lalu kita membutuhkan gula halus. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Lihat itu. Oh, itu bagus sekali, Nenek, tapi milikku pasti lebih baik. Wow, baunya enak sekali. Ada apa dengan koki? Semuanya brilian dan lezat seperti biasa. Donat bulat yang sempurna. Kita akan memotong menjadi 2, lalu kita ambilkan sirup stroberi yang manis. Donat tanpa isian bukanlah donat. Dan sekarang tinggal tutup bagian yang lain. Donat sudah terisi penuh. Lalu sentuhan akhir, kita ambilkan pasta marshmallow dan membuat lapisan gula yang paling lezat. Dan jangan lupa taburannya. Donatku memiliki taburan warna-warni dalamnya adalah setengah dari pertempuran. Catatlah sementara aku tunjukkan semuanya. Dan aku siap. Aku akan menambahkan coklatnya, Nutella di atasnya. Ini lebih baik. Kita semua sudah siap. Come on! Di mana aku harus memulai? Oke, aku akan mengambil yang ini. Aku suka sekali rasanya. Ini enak. Tentu saja lezat. Jadi bagaimana dengan donat ini? Mereka mengingatkanku pada mata. Ini juga lezat. Oh, terima kasih. Awesome! Mari lanjutkan. Apa yang kita dapatkan di sini? Kelihatannya luar biasa. Oh, aromanya juga enak. Itu adalah Nutella. Aku suka sekali. Nice! Aku suka donat dari saudara perempuanku. Yeay, aku menang lagi. Sebentar. Hore! Hei, jangan tidur. Buatkan aku telur. Itu sederhana. What? Baiklah. Nenek, jangan tidur. Apa? Aku tidak tidur, aku udah bangun. Akan dilakukan. Mengambil papan, paprika, dan mengirisnya dengan ahli pisau. Sekarang kita ambil paprikanya, tuangkan minyak ke dalam wajan, lalu pecahkan telur ayamnya yang bagus di sana. Seperti itu. Oh ya, aku mengerti. Menuangkan minyak. Banyak minyak. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Sekarang kita butuh telur. Telur memiliki moncong yang buatnya lebih menyenangkan. Dan hancurkan mereka ke dalam penggorengan. Kita tidak membutuhkan cangkangnya. Dan sekarang kita sebarkan semua ke dalam wajan. Ups, maaf. Telur orak-arik sangatlah mudah. Memecahkan telur. Dan selanjutnya pisahkan kuning telur dan putihnya. Kita akan mendapatkan telur orak-arik terbaik. Selanjutnya ambil jarum suntik dan kumpulkan semua protein. Kita akan membutuhkannya. Peras ke dalam panci. Sekarang kita harus masukkan kuning telur ke squid. Dan sudah siap. Oh, kita ada kebakaran. Oh, aku akan memadamkannya. Telurku gosong. Oh, aku punya ide. Saus tomat selalu menyelamatkan hari. Tambahkan yang banyak. Ups. Tidak, itu saus tomat.
Maka marilah aku akan menghiburmu. Karyaku hampir siap dan tersisa hanyalah menambahkan sentuhan akhir. Nice. Silakan makan. Kengerian apa ini? Oh, man. Tidak, aku tidak ingin. Lebih baik aku tidak mencobanya. Baiklah. Bleh. Dan yang ini berbeda. Mari kita coba. Iuh, sayurannya payah. Aku tidak menyukainya. Mungkinkah yang ini lezat? Kelihatannya enak. Mari kita coba. Wow, ini sangat kecil dan enak. Aku suka sekali. Aku tidak bisa berhenti. Awesome. Itu dia, aku kenyang. Aku memilih hidangan koki. Yeay, terima kasih Margot.